Shalom Bapak-Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan pagi hari ini. Shalom. Saya percaya kita semua yang hadir di tempat ini, kita berangkat dari rumah tentunya bukan untuk sesuatu yang kebetulan, tapi sadarlah kita semua saat ini diberi kesempatan spesial yang dari Tuhan sendiri untuk kita bisa bersekutu, untuk kita bisa datang langsung ke rumah Tuhan untuk menyembah, memuji, beribadah kepada Tuhan. Dan pagi hari ini kita semua akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan oleh hambanya Pendeta Muda Ibu Priscilla Eva Widayati. Selamat datang Ibu, dan kita semua akan menerima taburan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh beliau. Kita siapkan hati kita pagi hari ini, kita satukan hati kita melalui pujian ini. Biarlah kita datang menghampiri hadirat Tuhan dengan hati yang benar-benar haus, lapar, dan rindu akan Tuhan. Maka percayalah hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kita saat ini. Inilah kami Tuhan, lihatlah kami Tuhan. Haleluya.
inilah kami di hadapan-Mu. Lihatlah, inilah kami di hadapan-Mu Tuhan. Selidiki hati pikiran kami Tuhan. Kami rindu Engkau mendapati hati kami pagi hari ini adalah hati yang sungguh-sungguh rindu, hati yang haus, hati yang lapar akan Engkau. Kami rindu Engkau mendapati itu di dalam setiap hati kami pagi ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Engkau sangat baik. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Engkau masih berikan buat kami pagi hari ini Tuhan. Untuk kami datang beribadah kepadamu. Kesempatan yang sangat spesial yang boleh kami terima, boleh kami nikmati dari Engkau. Roh Kudus, mari Engkau yang akan pimpin ibadah kami sepanjang pagi ini sampai dengan selesai. Berkati firman yang akan disampaikan, berkati puji-pujian kami, berkati persembahan kami. Biar apa yang kami kerjakan pagi ini bagimu sungguh-sungguh menyenangkan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang kami percaya, kami sembah, kami menyerahkan ibadah pagi hari ini. Haleluya. Kita semua yang siap diberkati oleh Tuhan bersama-sama kita perkatakan amin. Amin. Yuk berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Saya persilakan Bapak duduk kembali. Saudaraku, Mazmur 22 ayat 4 mengatakan, padahal Engkaulah yang kudus, yang bertahta di atas puji-pujian orang Israel. Yang percaya kita katakan amin. Luar biasa. Itu artinya ada kuasa yang diturunkan, yang dilepaskan dari surga ketika kita menyembah dan memuji Tuhan. Amin. Yuk saya mengajak bersama-sama kita akan sepakat, kita akan pegang firman Tuhan ini. Kita bersuka cita di hadapan Tuhan, kita bersorak-sorai melalui pujian ini. Haleluya. Ada kuasa di dalam pujian. Yes. Oh, haleluya. Amin Tuhan. Bersorak-sorai buat Tuhan. Genap hati. Yes. Tuhan Allah kita berkata, atas pujian Tuhan. Tuhan Allah kita berkata, atas
takkan lawan. Ada kuasa dalam Dia, berkata semua ada kuasa dalam Dia, yang sanggup mengucap kekuatan lawan, yang sanggup mengucap kekuatan lawan, yang sanggup mengucap kekuatan lawan. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Saya persilahkan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Luar biasa saudara, pujian yang baru kita nyanyikan mengingatkan kepada kita saudaraku, jangan sembrono, jangan seenaknya kalau kita sedang memuji dan menyembah Tuhan, ya saudara. Itu yang Allah minta dari kita semua, umat yang dikasihinya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, datang pada Tuhan Yesus adalah satu-satunya solusi yang terbaik dan tertepat di saat kita sedang mengalami persoalan dan masalah. Karena hanya di dalam Tuhan kita beroleh kekuatan, dan ketika kita datang, Tuhan memberikan kita kelegaan. Tuhan memberikan kita jalan keluar yang terbaik. Saat ini kita mau siapkan hati kita untuk kita dengar dan kita terima kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita buka lebar-lebar, kita bebaskan roh kita. Biarlah Roh Kudus sendiri yang beracara di dalam setiap hati kita. Tuhan, inilah kami. Kami mau datang hanya kepadamu. Kami mau sujud di altar-Mu Tuhan. Ketika masalah badai hidup itu menerpa menghantam, Engkau berkata Engkau akan memberikan kelegaan. Setiap kami yang datang kepadamu. Terima kasih Tuhan. Berkata-katalah kepada setiap kami, Yesus. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pemulihan apapun yang saat ini engkau rindukan, itu dimulai dari pemulihan hatimu. Roh Kudus ingatkan di tempat ini, engkau ingin dipulihkan ekonomimu, hatimu dulu yang dipulihkan Tuhan. Engkau ingin dipulihkan keluargamu, rumah tanggamu, hatimu dulu yang dipulihkan. Apa yang ingin Tuhan pulihkan dalam hidupmu yang kau minta? Sebab Tuhan selalu berurusan dengan hati. Apakah engkau rela? Tuhan, ini hatiku Tuhan, pulihkan. Seperti seorang yang masuk ke ruangan operasi, ada sesuatu yang gawat yang harus diambil dari tubuh ibu. Apakah ibu rela engkau dibedah dan penyakit itu diambil, selama orang itu atau anggota keluarganya tidak menandatanganinya? Maka tidak pernah ada yang namanya operasi. Roh Kudus pagi ini mengingatkan Bapak Ibu Saudara semuanya dalam hadirat Tuhan. Apakah engkau merelakan hatimu itu? Apakah engkau serahkan kepadaku? Apakah engkau relakan aku mengoperasi hatimu? Masih ada penyakit dalam hatimu, masih ada batunya di dalam ginjal rohanimu, masih ada penyakit di dalam hati rohanimu, masih ada yang hitam ada dosa di sana. Ada kebencian di situ, ada ketamakan, kerakusan di situ. Apakah engkau rela itu aku ambil sehingga engkau sehat, rohanimu sehat, hatimu sehat, dan pemulihan yang kelihatan itu terjadi dalam hidup. Bapak, kami mengucap syukur pagi hari ini. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang berkata-kata atas kami, sampaikan isi hatimu. Kami mau menyediakan tanah hati yang paling subur untuk ditanami firman-Mu pagi hari ini. Berikan kami roh hikmat, roh wahyu, dan roh pengertian, untuk kami boleh mengerti akan firman-Mu. Sebab firman Tuhan yang kami mengerti, itu yang memerdekakan setiap kami. Kami sambut akan firman-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Bersyukur kepada Tuhan yang hari ini melalui Ibu Gembala Bu Teni ya, memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Nama saya Ibu Priscilla Eni, tadi sudah disebutkan dari GBI Karangawen Demak ya. Bapak Ibu yang pernah ke Demak itu ada kecamatan namanya Karangawen ya. Lahir di Boyolali Bapak Ibu Saudara. Hampir 22 tahun di Pati, Kabupaten Pati. Ada yang dari Pati? Coba. Ada yang dari Boyolali? Tidak ada ya. Ya, kemudian baru mungkin 5 atau 6 bulan ini ada di GBI Karangawen ya, di Demak. Perkenalannya itu saja ya Bapak Ibu Saudara ya. Karena kalau mau berkenal lebih jauh nanti bisa setelah kita berbincang-bincang atau di lain kesempatan. Coba buka dulu di Ibrani 4 ayat 16 ya. Tadi pada waktu saya berdiri diingatkan Roh Kudus. Ibrani 11 ayat Ibrani 4 ayat 16 bisa ditampilkan. Mari kita baca bersama-sama, sudah ada di depan Bapak Ibu Saudara. Yuk kita baca bersama-sama sampai kita mendengar, sebelah kita mendengar. 1, 2, 3. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian
menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Firman Tuhan berkata, ayat sebelumnya itu kita memiliki imam besar yang agung, yaitu Tuhan Yesus, yang menjadi pengantara kita dengan Bapa di surga, sehingga dosa-dosa kita diampuni oleh Tuhan, kita dilayakkan. Maka firman berkata bahwa untuk itu mari kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Bapak-Ibu Saudara, pesan Tuhan pagi ini sebelum nanti saya sampaikan firman Tuhan sebagai pendahuluan, setiap orang yang menghampiri, yang datang kepada Tuhan, orang itu dijamin menerima rahmat dan menemukan kasih karunia, ditolong Tuhan tepat waktunya. Yang mengerti katakan amin. Ada jaminan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Setiap kita yang merendahkan diri kepada Tuhan, setiap kita yang datang kepada Tuhan, kita sedang masuk di tahta kasih karunia, sehingga setiap orang yang datang kepada Tuhan mendapatkan kasih karunia, anugerah Tuhan, ditolong Tuhan tepat pada waktu. Itu jaminan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, sukalah datang kepada Tuhan, sukalah beribadah, sukalah saat teduh, sebab engkau akan dan pasti mendapatkan kasih karunia demi kasih karunia daripada Tuhan. Amin. Kasih karunia itu kemudahan, dimudahkan. Kalau yang lainnya kerja 8 jam, ya dapat sekian. Kita kerja 4 jam, hasilnya sama yang 8 jam. Nah, itu anugerah, Bapak Ibu Saudara. Yang lainnya ya kesulitan, kita dapat anugerah. Sekalipun sulit, kita ada jalan keluar. Mengapa? Firman Tuhan tadi berkata, orang-orang yang penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia akan mendapatkan rahmat dan menemukan kasih karunia, ditolong Tuhan tepat pada waktunya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sudah datang ke Tuhan, tapi kok aku urung ditolong-tolong ya Bu, berarti belum waktunya. Berarti apa? Sabar. Coba bilang kanan kirinya, sabar. Amin. Kalau kita ini sudah sungguh-sungguh loh, kok belum ada perubahan ya Bu? Apa kuncinya? Sabar. Sebab firman Tuhan tidak pernah bohong. Dia akan tolong kita tepat waktu. Ya, pagi ini temanya adalah pribadi yang membanggakan hati Tuhan atau dibanggakan oleh Tuhan. Ya, pasti kalau saya renungkan, pribadi itu kalau dibanggakan Tuhan, pasti Tuhan itu senang, bangga gitu dengan orang itu. Sering diceritakan. Nah, kalau kita lah mungkin punya anak gitu ya, wah anak kita itu kita bangga berprestasi, juara nyanyi menang tingkat RT, tingkat SD, tingkat kecamatan, kabupaten, wah kita bangga. Pasti kita tampilkan di Facebook, kita tampilkan di Instagram ya, kita ceritakan putu kuiku lo pinter, wah gitu ya, membanggakan. Kalau dibanggakan itu sering disebut Bapak Ibu Saudara. Nah jadi kalau kita ini menjadi pribadi yang dibanggakan, pasti juga Tuhan sering menyebut kita ya, menyebut kita Bapak Ibu Saudara, sama seperti kalau kita di Ibrani pasal yang ke-11 tentang saksi-saksi iman. Ada tokoh-tokoh iman yang sering disebut Tuhan. Salah satunya itu adalah Abraham. Wah, itu disebut Tuhan bukan hanya ya sampai Alkitab ini diselesaikan, sampai sekarang pun nama Abraham disebut. Berarti Tuhan itu bangga akan hidup Abraham. Nah makanya kita akan belajar satu hal tentang tokoh yang bernama Abraham. Mari baca bersama-sama di Ibrani 11 ayat yang ke-8. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Yang perlu digarisbawahi itu adalah ini, berangkat.
Pada waktu itu Tuhan berfirman kepada Abraham, keluar dari sanak saudaramu, pergi ke tempat yang akan aku tujukan kepadamu. Dan Abraham itu apa? Berangkat. Abraham itu taat tanpa komplain. Nah, cobalah kita Bapak Ibu Saudara. Ayo kamu keluar dari Pati, pergi ke tempat yang kamu belum tahu, nanti aku tunjukkan. Nah, kira-kira Bapak Ibu Saudara komplain apa ora? Ngene toh, mbok yo disebutkan ke kota mana? Surabaya, apa ke Malang, apa ke Jakarta. Kita kan pasti komplain, betul enggak? Aneh, beritahu aneh lek. Kok disuruh keluar kemana? Aneh. Komplain bisa, tapi luar biasa. Abraham itu tidak banyak pertanyaan. Tuhan, lah engko piye? Manganku piye Tuhan? Engko terus ngiyupku piye Tuhan? Iki aku ki ora lenggon. Oh nek kono ngono ana sedulurku ora apa-apa Tuhan. Nek kono wis di omah nek kono ora apa-apa Tuhan. Lah ini disuruh keluar Bapak Ibu Saudara. Ternyata Abraham tidak komplain. Pesan Tuhan pagi ini untuk setiap kita. Kalau engkau ingin dijadikan Tuhan pribadi yang membanggakan Tuhan, jangan suka komplain. Ngomong sebelahnya, jangan suka komplain. Ya Bapak Ibu jangan takut sama sebelahnya. Di gereja itu tidak menakutkan. Di gereja itu ketemu Tuhan dan saudara seiman, amin. Ojo wedi, ojo seneng komplain. Ya toh, nek bojone sebelah karo dipok-pok, kowe lho mau seneng komplain gentenan. Kowe barang lho Pak, seneng komplain Pak. Jadi sederhana, pribadi yang membuat Tuhan itu senang dan bangga itu tidak suka komplain. Nah, coba renungkan suatu hari nih ya, Abraham sudah menunggu akan anak dilahirkan itu 25 tahun. Bayangkan Bapak Ibu. Ibaratkan sekarang menikah 25 tahun baru punya anak. Nah gitu ya. Dan pada waktu sudah melahirkan Ishak, anak dari istrinya yaitu Sarah. Lah kok Tuhan minta bawa anakmu keluar, persembahkan bagiku di atas gunung itu. Loh coba, apa yora komplain? Coba toh. Coba sekarang Bapak Ibu yang punya satu anak. Oh terus ono ngono. Misalnya gini, anakmu persembahkan jadi hambaku, jadi pendeta. Apa komplain? Tuhan, mangan opo? Padahal kita yang makannya sama ya Bu ya. Tuhan, mangan opo Tuhan jadi pendeta? Aku ini kan bisnismen, anakku ben tetap jadi bisnismen. Aku ini dokter, anakku biar jadi dokter. Aku ini guru, anakku biar jadi guru. Kalau enggak juga dosen. Kalau bisa malah yang punya mungkin perguruan tinggi atau yayasan yang punya sekolah. Apakah komplain? Apakah berkata, ya Tuhan. Lah, ini aja bersyukur kalau anaknya jadi pendeta. Sekarang kan pendeta kan kalau dilihat kan seger-seger toh. Iya kan, mari coba lihat pendeta-pendeta di sini. Loh saya yang guyu aja, aku ada hewan masuk Bu ini. Dia kok malah ikut terhisap ini, Pak. Luar biasa. Vitamin. Wah, ikut mati ini, ikut bertobat ini hewannya. Bayangkan ya Abraham ini, saya juga kadang-kadang Abraham itu luar biasa ya percayanya. Kasih ya Bu. Biar tambah mateng di dalam ya hewannya. Padahal zaman itu kalau seorang orang tua menyembelih anak itu pasti itu dewanya itu dewa, betul enggak? Mamon, Baal. Tapi kalau Bapak Ibu sudah perhatikan baik-baik ayat itu nanti, kalau Bapak Ibu sudah baca, pagi-pagi benar loh, Abraham tuh berangkat loh bawa anaknya. Aduh, kok orang komplain Tuhan pilih anakku masuk disembelih toh Tuhan. Ini aku 25 tahun sudah menantikan. Bapak Ibu Saudara sudah nabung lama nih. Tiba-tiba gini, sedulurmu kuwi lho nguliahke anak kok ra iso, atau mangane kok kurang, coba dibagi uangmu. Coba. Tuhan, aku wis nabung. Agek nabung 2 sasi Tuhan. Lah kok disuruh bagi? Komplain apa enggak? Tuhan saja gur garek semene tapi kok disuruh bagi. Komplain apa enggak? Loh ini loh si Abraham itu membawa anaknya Ishak ini ke atas gunung disembelih.
tanpa komplain. Wih, luar biasa. Mengapa Bapak Ibu Saudara yang saya dapatkan perenungannya? Sebab Abraham itu punya iman yang bulat dengan Tuhan. Iman Abraham itu bulat, percaya, mempercayakan. Jadi Bapak Ibu Saudara kalau mau naik pesawat, naik kereta api, naik bis, itu harus percaya bulat sama sopirnya, sama pilotnya. Ojo gegeri. Ya toh? Mlebu di angkasa sana gronjal. Hati-hati Pak Pilot, iki kok piye? Wes, merem tidur. Percayakan. Hidup-hiduplah, mati-matilah. Maksudnya apa? Sudah tenang. Kalau sudah niat naik pesawat ojo geger. Percaya wes numpak bis geger. Seperti kita dengan Tuhan, kalau sudah percaya itu bulat begitu loh sebenarnya yang Tuhan inginkan. Percaya yang bulat, jangan separuh. Percaya seperti Abraham percaya. Ketika disuruh mempersembahkan anaknya, Abraham itu percaya bulat, bahkan dia berpikir gini, aku percaya engkau bisa membangkitkan anakku kalau toh nanti anakku mati. Luar biasa loh. Abraham ini saking percayanya kepada Tuhan, dia tidak berburuk sangka dengan Tuhan. Bahasa kerennya, Abraham tidak suudon dengan Tuhan. Ngertos nggih? Apakah ada anak Tuhan kadang suudon dengan Tuhan? Tuhan tuh jahat dengan aku. Tuhan tuh tidak mengasihi aku. Lah kok aku disuruh melakukan ini? Lah kok aku disuruh melakukan itu? Kok aku disuruh memberkati dia? Kok aku mengalami masalah ini, masalah itu? Tuhan itu tidak sayang sama aku. Bapak Ibu Saudara, Abraham kublas tidak punya suudon. Mari kita anak-anaknya kalau mau dibanggakan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ojo suudon dengan Tuhan. Jangan berburuk sangka dengan Tuhan. Amin. Ketika kita ada perintah yang aneh, saya pernah ada perintah yang aneh Bapak Ibu pada waktu COVID pandemi. Ini kita ngomong apa adanya ya. Kalau pandemi itu kan kita hamba Tuhan itu kan kadangkala berkat itu kan dari ketika diundang khotbah Bapak Ibu Saudara. Lah pandemi ku piye? Wong jemaat wis kono dilarang ibadah kok. Ya toh? Apalagi Bapak Ibu saya cerita, dulu kan suami saya meninggal pada waktu COVID 2 tahun lebih yang lalu. Waktu saya di Pati. Jadi sudah tidak ada namanya ibadah sama sekali. Pendeta kami yang senior juga COVID suami istri di rumah sakit sementara suami saya meninggal. Kemudian salah satu pengerja mamanya juga meninggal, juga baru keluar dari rumah sakit. Jadi nek misalnya mau online sapa sing khotbah ya ora ono. Jadi akhirnya wes do ibadah sak karepmu, buka YouTube sak karepmu ya begitu Bapak bulan ndak ada khotbah. Khotbah di gereja sendiri saja sulit apalagi kok dipanggil. Betul tidak Bapak Ibu? Tuhan tuh membuktikan Tuhan itu setia. Pada waktu COVID sebelum suami saya dipanggil sih 2-3 bulan sebelum dipanggil pulang Tuhan. Bisa-bisanya Roh Kudus bilang gini, sekarang persembahanmu harus tidak lazim. Maksudnya Tuhan. Kalau di Pati itu ibadah kami itu pagi dan sore. Pagi sekian, sore sekian. Aku ini, hah? Loh Tuhan, nek semono kan berarti ngulang. Terus gimana? Tapi saya belajar taat Bapak Ibu. Saya belajar pada waktu itu, ya Tuhan, dalam nama Yesus pagi, sore, dalam nama Yesus. Itu berjalan kalau tidak setelah 2,5 bulan. Sampai Tuhan berkata berhenti. Ya saya ngalir. Dan di masa COVID pandemi Tuhan memberkati dengan cara yang luar biasa. Salah satunya saya ceritakan. Pada waktu saya ke pasar, ketemu sama salah satu jemaat. Bu, kalau mau perpuluhan gimana ya Bu? Oh ada nomor rekeningnya, nanti saya kasih nomor rekening. Anaknya kemudian menghubungi saya, Bu minta nomor rekening. Oke, saya kasih. Bu uang sudah masuk sekian. Besar bagus, oke. Nanti saya sampaikan ke pihak gereja. Kata mama untuk ibu. Hah? Kok saya toh? Baleni, tanya lagi ke mamamu. Karena saya juga tidak mau pakai uang yang bukan jadi hak saya. Tanya lagi sekali lagi.
Betul Bu, kata mama untuk ibu, Bapak Ibu Saudara. Ya, menurut saya jumlahnya pada waktu itu besar. Itu pun saya ceritakan dengan Pak Gembala, Pak, ibu itu transfer sekian, katanya untuk saya. Ya, itu berkat untuk Eni. Seperti itu. Berkat yang tidak terduga. Pada waktu apa? Belajar melakukan sesuatu yang aneh tadi loh, tanpa komplain. Ya, sekali lagi ngomong sebelahnya, tanpa komplain. Yuk Bu, ngomong Pak sebelahnya, tanpa komplain. Amin. Joko kian grundel, kian takon, Joko kian takon, taat. Saya nih Bapak Ibu waktu ngobrol sesama Ibu Gembala Sidang pada waktu di Pati, si ibu itu hanya cerita gini, ya Bu, ini anakku tuh sudah waktunya ya bayar sekolah, beli sepatu gitu-gitu ya. Oke. Dan dia tidak punya tendensi untuk minta dengan saya karena ngerti saya kan kalau dilihat kan masih muda lah kalau dilihat Bapak. Padahal kalau dibuka gini ya enggak kelihatan mudanya, beruban maksudnya. Saya ngerti dia tidak punya tendensi untuk minta dengan saya. Dia hanya cerita, Roh Kudus tuh bisa begini, buka dompetmu, kasih sekian ke dia. Hah? Ya sudah, taat. Dan Tuhan tetap mencukupkan sampai hari ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, taat tanpa komplain sebab percaya bulat kepada Tuhan. Nah, mengapa Abraham itu begitu sangat bulat percaya kepada Tuhan, imannya bertumbuh sangat kuat? Mengapa kok sampai tidak sudon, sampai mengapa tidak berburuk sangka dengan Tuhan? Dia lewati itu semua perintah yang aneh-aneh. Sebab apa? Kalau saya perhatikan, imannya Abraham itu bertumbuh kuat. Seperti tubuh ini, kalau Bapak Ibu Saudara ingin tubuhnya kuat, perlu namanya dikasih makan, perlu minum, perlu makan ya. Ada soto Semarang, ya toh, ada apalagi ya, ada lumpia, ada gudeg. Kalau di Pati nasi gandul, soto kemiri, wah banyak ya makanan supaya badan kuat. Sama kalau iman kita pengen kuat Bapak Ibu Saudara, kalau roh kita ingin kuat, kita pun juga harus memberi makan roh kita supaya percaya kita semakin bulat kepada Tuhan, tidak berburuk sangka, tidak berpikiran negatif ketika ada sesuatu perintah aneh atau kejadian aneh yang tidak terduga yang kita alami. Roh kita ini perlu namanya dikasih makan Bapak Ibu Saudara. Bagaimana caranya mengasih makan roh kita? Yang pertama itu dengan menyembah Tuhan. Loh, Bapak sudah menyembah Tuhan itu memberi makan loh roh kita. Pada waktu kita datang sembah Tuhan, ada yang angkat tangan, ada yang kemudian menyanyi, ada yang bersujud, ya toh. Engkau sedang menyembah Tuhan, membuka mulutmu lebar-lebar, kayak tadi misalkan, ya ada lagu tadi, ya misalkan lagunya adalah ku menyembahmu, itu kan mulutnya dibuka lebar. Itu sebenarnya ada namanya sesuatu yang kau masukkan dalam hidupmu, yang menguatkan rohmu. Rohmu yang lemah akan mendapatkan roh yang baru daripada Tuhan. Ya, akan mendapatkan kekuatan yang baru. Yang lemah itu akan ditukar dengan yang kuat, yang tidak mampu itu akan ditukar Tuhan dengan kemampuan Tuhan, dengan kekuatan Tuhan, dengan kemampuan Tuhan, dengan urapan Tuhan. Pada waktu menyembah Tuhan yang awalnya kita ini lemah, merasa tidak berdaya, kita dikuatkan kembali. Jadi kalau memuji Tuhan itu aja pelit. Coba Bapak Ibu kalau ndulang anaknya, angel sendoke mlebu angel. Coba, waduh, kesempatan boe yo, wah langsung dulang, gedang, kerok, Loh kita itu sama Tuhan tuh, ya toh, ojo, kemenyembahmu, buka mulut lebar-lebar, kusembahmu, hati, roh, tubuh itu juga ikut. Sungguh-sungguh pasti hidup kita berbeda. Amin. Ada pertukaran kekuatan Tuhan dengan kekuatan kita. Kita yang lemah jadi kuat, yang tidak berdaya dimampukan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi kuat lagi, strong lagi. Terus juga apa? Dengan kita ini makan
firman Tuhan. Nah, coba baca Yohanes 6 ayat 35. Baca sama-sama ya, supaya sebelah misalnya rodok tekluk ngono rodok tangi itu Saudara ya. Ya, karena di gereja itu suasananya begitu syahdu, Bu. Aku nek ngomah iso turu, tapi nek gereja kok cepet turu. Ayo toh ada dirat Tuhan. Nek ngomah kok susah. Nek ngomah apa? Nek ngomah padu terus. Nek gereja kok cepet turu ya, Bu. Aduh, ngomong sebelahnya sing ketok krik. Iya, tapi gereja tuh adem ning untuk ibadah ra turu. Yohanes 6 ayat 35, 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, apa? Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tuhan itu roti hidup ya. Bahkan dikatakan di Yohanes 6 ayat 55. Yohanes 6 ayat 55, di situ dikatakan apa? 1, 2, 3. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Sampai benarnya jadi loro, benar-benar. Tidak berarti betul banget bahwa firman Tuhan, daging Tuhan itu kan Tuhan Yesus. Dan sekarang kita ngerti firman Tuhan itu adalah roti hidup. Itu benar-benar makanan dan minuman yang akan menguatkan iman kita bertumbuh, sehingga iman kita bulat dengan Tuhan, sehingga kita tidak berpikiran negatif kepada Tuhan. Pada waktu saya masih punya anak kecil, ya Tuhan berkata gini, baca Alkitabnya ditambah. Terus aku gini, saya itu juga sebenarnya juga kadang kala yo iji ono rodok komplain ya. Saya berkata, loh Tuhan, aku kan udah kesel, ngomong, kasih susu, nyuci sembarang dengar, lembok yo baca Alkitabnya dikurangi. Betul tidak Bapak Ibu? Mbok yo tahu sithik to Tuhan, loh kok Tuhan disuruh nambah? Terus Tuhan kasih pengertian. Sebab kalau firman itu dikurangi atau kamu tidak menambah pembacaan Alkitab tiap hari saat teduh, engkau akan cepat kalah ketika menghadapi tantangan. Engkau akan cepat ngamuk dengan suamimu ketika suamimu pulang terlambat. Betul tidak? Wes ngopeni anak, bojone kledang agak teko. Wah, pepaya busuk langsung. Karena kalau kamu ke gereja, kamu tidak bisa sampai selesai. Anakmu nangis, kamu mesti keluar. Perlu ditambah baca Alkitab. Betul Bapak. Jadi kalau malam anak saya tidur gitu ya, saya kemudian dibawa, saya baca Alkitab. Sebab apa itu? Betul-betul benar-benar adalah makanan supaya iman kita bertumbuh dengan sangat kuat. Amin. Di ayat lain juga dikatakan bahwa firman Tuhan itu pelita bagi kaki. Bapak Ibu, hidup kita ini tidak tahu ke depannya seperti apa, gelap. Tapi kalau ada firman Tuhan seperti pelita, itu yang akan menuntun langkah kita, langkah demi langkah, Bapak Ibu Saudara. Kadang-kala kita mengalami suatu masalah, persoalan, tidak tahu jalannya seperti apa. Tapi waktu ada firman Tuhan, seperti tadi, itu tadi pelita loh Bapak Ibu Saudara yang saya sampaikan di awal. Bapak Ibu ada yang punya pergumulan ekonomi, mungkin kau punya rumah makan atau warung makan rodok tersendat mungkin, atau punya masalah apa, rumah tangga yang sedikit kacau atau sudah kacau, Tuhan minta pemulihan. Tuhan ngasih pelita loh. Pelitanya apa? Pemulihan itu dimulai dari hatimu dulu yang dipulihkan. Itu pelita loh Bapak. Oh berarti tidak ujuk-ujuk kemudian warungku laris, tidak ujuk-ujuk usahaku sukses, tidak kemudian tiba-tiba rumah tanggaku harmonis. Enggak. Pelita, oh ternyata hatiku perlu dipulihkan, yang masih ada kepahitannya, sakit hati, iri hati, amarah, perlu aku bereskan, dioperasi Tuhan. Kalau hatiku pulih, segala sesuatu akan pulih, dipulihkan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Betapa luar biasanya kuasa daripada firman Tuhan. Makanya setan berusaha supaya orang-orang Kristen tidak suka membaca Alkitab. Coba misalkan kalau disurvei siapa yang rajin Alkitab, siap membaca Alkitab. Kalau mau jujur Bapak Ibu Saudara, baru buka Alkitab, maksudnya apa itu? Wah itu
bilang nek buka liyane ora ngantuk mboyeran yo. Bariku ngene, aku mau Joko teko ngendi ketemu mripatku nek kene ora mudeng-mudeng. Ternyata ora nglamun. Ki kok ora mudeng. Lamun kudu fokus. Masalah terbesar manusia itu sebenarnya bukan masalah ekonomi keuangan. Masalah terberat, pergumulan terberat itu adalah membaca Alkitab. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara lulus baca Alkitab dengan rajin tiap hari, belajar dari Kejadian sampai Wahyu, diulang terus, engkau akan bisa menyelesaikan setiap masalahmu. Suatu hari Tuhan berkata gini, sekarang ayo baca Kejadian sampai Wahyu. Sebab kalau kamu berhasil membaca Kejadian sampai Wahyu terus menerus, engkau akan bisa mengatasi masalahmu. Saya gini, loh Tuhan, apa hubungannya baca Alkitab karo masalah duit, apa hubungannya toh Tuhan? Baca Alkitab dengan masalah keluarga suami itu apa hubungan? Ternyata Bapak Saudara, baca Alkitab itu masalah terberat loh. Coba kalau mau jujur, rasa jujur ya, dewe-dewe ngaku mbek Tuhan, yang setiap hari baca Alkitab, ngomong dewe mbek Tuhan, Tuhan aku bolong-bolong kok Tuhan, bolongku ora gur suwek sithik, suwek ombo, bolong banget. Lah kowe macane kapan yo? Nek gur nek layar iki lho Tuhan, nek hari Minggu tok. Lah Bapak Ibu, misalnya panjenengan menika hanya makan seminggu sekali kekuru apa ora? Makanya kadang rajin udah gampang ngamuk, gampang tersinggung, ora diajak foto, tersinggung aja aku kelek, aja aku miskin. Ora dikatutno marah-marah, ora tok seragam, mutung dan lain sebagainya. Ayo toh kita itu makan banyak supaya warak, ora gampang ngamuan. Amin. Ngomong sebelah, ayo mangan sing warak. Amin. Lo masuk mangane minggu tok ndak kuru langsing toh Bapak Ibu sudah kuru rohmu kuru. Ayo Bapak Ibu sudah biar kuat rohnya. Setiap pagi sebelum melakukan apapun, baca Alkitab, saat teduh, makan makanan rohani, ketemu dengan Tuhan. Bapak sudah, kalau kita ini ketemu dengan Tuhan Bapak, warak loh sepanjang hari. Kan kita enggak tahu hari itu kita ngalami apa, betul enggak? Kita ngalami klien yang waduh judes, kita ujuk-ujuk kok bojoku ngomong mak celekit, kita ngalami masalah kan kita enggak tahu Bapak Saudara. Tapi kalau pagi itu sudah saat teduh, cari Tuhan, baca Alkitab, wes warak mau. Jadi ketika ada yang nyinggung kita, oh terima kasih puji Tuhan. Sekalipun gondok kurang gondok banget, sekalipun jengkel orang jengkel banget, kita akan cepat dikembalikan hati kita untuk hati kita pulih. Amin. Kalau pagi kita mengawali hari tidak bersama dengan Tuhan, aduh masalah persoalan itu bisa masuk ke dalam hidup kita. Jadi ayo Bapak Saudara, kalau engkau ingin imanmu kuat menjadi pribadi yang membanggakan hati Tuhan, iman perlu bertumbuh kuat setiap hari, makan firman Tuhan. Sebab kita tidak tahu akan apa yang terjadi nanti. Tapi kalau kita udah datang pada Tuhan kayak raksasa, itu kayak Bapak Saudara ngecas HP full 100%. Oh, artinggo sembarang dia ngaji urep. Buka Instagram sampai pegel boyoke, buka Facebook pegel sirahe, buka apa nih pegel kabeh. Baterainya cek urep lho Bapak. Sampai bingung awet mentok iki sembarang kata anu kok. Oh ternyata esok mau tak cas sampai 100 full. Lah kira-kira kita itu kalau sudah full pagi hari, wah, ngalami persoalan, masalah, akan ditolong Tuhan, dikuatkan, diberikan kekuatan untuk kita tetap hidup sampai kita malam pas mau tidur merenungkan, weh, padahal tadi itu ada kejadian yang menjengkelkan loh Tuhan. Aku kok ora patek jengkel ya Tuhan. Oh ya, ternyata bateraiku cek urip. Coba lihat kanan kiri, apakah ada yang urip di sini? Ayo kita terus urip, amin. Perlu dicas hidup kita. Coba HP-nya tuh mahal 15 juta, 20 juta, ora tau mbok cas. Mati. Meki apa? Mending sing mereke apa coba? Merek-merek sing murah ning urip. Daripada regane 15 juta mati ora dicas. Kadang kala nek lawangku kok
anu ya ngak-ngak oh kudu diganjel. Akhirnya HP-ne sing 15 juta ki ganjel lawang. Ora urip kok mati kok. Jangan sampai kita hanya untuk menjadi pengganjel lawang di akhir zaman ini. Amin. Tapi kita urip sehingga dibutuhkan banyak orang. Saya tutup dengan kesaksian ya, seperti yang tadi saya singgung. Jadi di bulan Agustus 2020 ya, pada waktu itu di bulan Agustus itu saya sakit ya. Waktu itu saya menyampaikan firman di salah satu gereja di Pati. Ya, badan saya sudah mulai tidak enak. Jadi sorenya saya tidak ikut ibadah di gereja saya. Seminggu kok orang barbar ya, kok orang mari-mari gitu. Padahal saya tuh biasanya kalau sakit makan banyak gitu. Gitu Mbah, nenek-nenek, kakek-kakek dhisik kan mangan sing akeh ben ora lara ya toh. Wah, aku tak tambah mangan malah ora lara, malah tambah lemu. Jarene mari malah tambah lemu ya. Mangan lu kok ora mari-mari to Tuhan. Ketok iki aku gagah perkasa loh. Wah kok ora mari, seminggu tuh ndak sembuh. Dari Minggu sampai ke Sabtu. Lah pada waktu itu suami saya ngerawat saya kan. Suami saya kesetrum saya. Dia mulai gebres-gebres sakit. Akhirnya gini, wes yang kamu tidur di dalam, aku tidur di luar karena wong podo-podo wong loro kan. Nah kan ndak enak gitu. Oke gitu. Sabtunya saya berkata gini, aku ndak kawat ya, aku mau ke rumah sakit lah, aku mau opnam aja. Suami saya ndak mau. Jadi Sabtu malam itu tanggal 5 September saya ingat, sekitar jam 10-11 malam saya masuk IGD. Kebetulan pada waktu itu saya sudah periksa dulu di dokter keluarga ya, bahwa ternyata trombosit saya itu turun drastis, turun lah, harus segera dapat infus gitu, harus dapat dari rumah sakit itu. Karena dapat surat itulah saya diizinkan masuk. Padahal waktu itu sulit masuk rumah sakit, kalau bisa nolak karena COVID itu. Tapi saya ditanya, Bu pilek enggak, Bu batuk enggak? Oh ya, dipikir tidak positif, jadi langsung masuk. Suami saya jam 12 malam masuk ke IGD, tapi dia disuruh pulang karena tidak membawa surat dari dokter. Padahal separah loh, tapi dokternya ngasih untuk pulang lah, obat jalan gitu. Akhirnya saya sakit di rumah sakit, suami saya sakit di rumah. 3 malam saya di rumah sakit, malam yang ketiga itu saya pulang ya, tanggal 8, tanggal 5 masuk rumah sakit, tanggal 8 saya pulang, 8 malam gitu ya. Saya lihat suami saya loh yang kok di kamar terus lemas gitu, mas pokoknya harus masuk rumah sakit. Akhirnya paginya ya, jadi tanggal 9 pagi sekitar jam 8, suami saya diantar jemaat untuk ke rumah sakit. Saya ditinggal karena saya kan masih pemulihan. Bapak Ibu, saya tuh sakjane trombosit itu naik sidik, neng gurung sampai batas minimal loh, tapi disuruh pulang. Jane uji loyo kabeh. Kecuali di ambang batas ora. Yang penting udah naik Bu, boleh pulang. Naik sidik padahal. Oh, jadi saya kan masih lemes. Nah itu Bapak Ibu, malamnya ini perhatikan kuasa firman. Jemaat saya datang gini dengan wah rendakan, Bu, Pak Daniel nyari Ibu. Lah, suami saya dulu namanya Daniel, suami saya sekarang juga namanya Daniel. Ya, jadi saya kenal 2 Daniel Bapak Ibu. Nah, Bu, Pak Daniel nyari Ibu. Itu hawane ngertos nggih, hawa suasana sudah ndak karo-karan. Campur aduk ono wedine, ono sedih. Pokoknya saya ndak bisa gambarkan lah. Melang-melang ya gitu loh. Suasana ndak enak gitu. Oke lah, karena suami saya minta saya datang. Rencanakan pada waktu itu biar ditungguin jemaat saya istirahat ya. Saya datang dengan gontai, trombosis saya belum normal loh, belum di ambang bawah normal belum. Wes mintip-mintip tok sithik kon mulai mau dari rumah sakit itu. Saya dengan gontai, saya keluar dari rumah. Hanya ada satu firman itu yang muncul dan itu jadi kekuatan besar. Roh yang ada padamu jauh lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Saya pergi ke rumah sakit dengan satu modal ayat, roh yang ada padaku jauh lebih besar. Jadi saya dengan gontai, saya masuk ke mobil tadi, jemaat ya, teman saya udah nangis, Tuhan tolong selamatkan Pak Daniel, gitu ya. Saya gini, Mas hati-hati, kan dia ngebut banget ke rumah sakit. Bapak bayangkan, suami saya sudah sesek nafas, harusnya di ICU-nya penuh, harusnya kasih ventilator, tidak ada ventilator. Jadi dari pagi jam 8 sampai malam sekitar jam 8 atau 9 tetap ada di IGD. Bukan IGD yang lingkarannya ada dokter suster, IGD yang di situ misalkan di balik situ loh Bapak Ibu, masih di luar itu. Saya masuk satu modal firman, roh yang ada padamu jauh lebih besar. Entah kekuatan dari mana Bapak Ibu Saudara, saya itu bisa kuat perkasa.
Saya masuk ngeliatin suami saya sudah hanya oksigen biasa lah. Lihat saya gitu, sudah sesek nafasnya. Saya datang, wah, saya mulai KKR. Dalam nama Yesus, yang jangan takut. Ayub itu sudah parah begitu, nek Tuhan ngomong hidup. Jadi saya kuatkan suami saya. Roh yang ada padamu jauh lebih besar. Saya bahasa roh, saya doakan, saya bahasa roh. Ya sekitar 1 jam mungkin atau 2 jam. Saya baru sadar kalau saya itu juga lemes gitu. Kemudian singkat cerita, jam 4 pagi pada waktu saya tungguin, tiba-tiba suami saya pada waktu itu dia melepaskan satu suara. Dia itu ya waktu terakhir nafas terakhir dia itu gini, oh gitu. Lah saya itu gini, yo yang jenengan berdoa nek kono aku nek kene. Mas saya kaki saya mijitin dia di sana. Karena saya mau nunggu katanya dokter ada 1 ICU kosong gitu loh. Jadi saya sambil mijit sambil mengintimidasi dokter. Cepet dok, cepet masuk ke ICU intinya gitu. Jadi tak pijiti karena aku tak pelili dokter. Cepat orang dandang. Sambil saya mijiti kaki suami saya ada suara, oh kok hilang. Saya tututi, saya bisiki di telinganya. Ada kekuatan dari Tuhan. Saya ngomong gini, engkau tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalammu. Saya ulangi 2 kali, engkau tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal, seperti carang yang menempel pada pokoknya. Dan kemudian sudah tidak ada. Hati saya waktu itu flat itu ya ora sedih, ya ora, pokoknya flat. Mungkin karena sudah capek ngerasa ke semuanya itu. Dan saya waktu diem gitu, Tuhan diem. Jadi waktu saya, oh Tuhan diem, ya wes aku diem lah. Habis itu saya tanya, Tuhan, aku nanti ngomong sama anakku piye? Dia ada percakapan gitu. Bapak Ibu Saudara, saya bersaksi sampai hari ini tidak ada namanya mulut yang mempertanyakan mengapa Tuhan. Anakku masih kelas 2 SMA, sekarang kelas 3 SMA. Saya tidak pernah menanyakan mengapa Tuhan. Sampai hari ini saya berkata, Tuhan Yesus baik, titik, dikunci, digembok, kunci di gua nek laut. Apapun yang terjadi, dia baik dan dia punya rencana yang indah dalam hidupku. Dan pada waktu perjalanan waktu itu Bapak Ibu Saudara, saya mulai tanya, Tuhan aku kok kuat ya Tuhan. Padahal setelah itu juga kami di swab positif semua. Sudah ke makam orang yang layak hanya 1-2, terus kita di karantina. Saya, anak saya sama keponakan. Bapak Ibu Saudara, tapi saya tidak pernah suudon. Tuhan punya rencana yang indah. Roh Kudus bisa ingatkan saya, mengapa kamu kuat? Salah satunya Roh Kudus ingatkan, seperti saya diperlihatkan, setiap pagi saya tuh bangun jam 4 ya, waktu di Pati ya. Bangun jam 4 ngapain? Baca Alkitab dulu. Jam 5 kurang saya ke gereja. Di gereja ada doa pagi jam 5 sampai jam 6. Itu hampir tiap pagi. Ternyata Bapak Ibu Saudara, pada waktu kamu duduk di sofa itu dan kamu baca Alkitab, itu adalah sebuah persiapan ketika masalah persoalan itu terjadi dalam hidupmu dan engkau tetap didapati, tetap kuat di dalam. Jadi Bapak Ibu Saudara, baca Alkitablah setiap hari rutin. Sebagai sebuah persiapan, kau tidak tahu apa yang akan terjadi. Entah itu sesuatu yang tidak enak maupun yang enak. Kadang-kala ada sesuatu yang enak dalam hidup kita bisa menjatuhkan kita. Kalau kita sudah persiapan baca Alkitab, suatu hari Tuhan promosikan kita, Tuhan angkat kita tidak jatuh. Amin. Pada waktu di lembah kita tidak jatuh, pada waktu diberkati kita pun juga tetap rendah hati. Untuk itu pesan Tuhan pada saat pagi hari ini, makanlah roti firman Tuhan sebagai kekuatan dalam hidupmu, supaya engkau kuat dalam menghadapi tantangan apapun juga. Ayat terakhir kita baca, yuk. Pemain musik WL Singer silakan maju ke depan. Daniel 11 ayat 32. Daniel 11 ayat 32. Kita akan baca bersama-sama ya. Daniel 11 ayat 32. Bisa dipersiapkan lagu Hatiku Percaya ya. Saat ku tak melihat jalanmu. Kita akan baca bersama-sama Daniel 11 ayat 32. 1, 2, 3. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian
akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Yang kedua, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Amin. Dengan kita membaca Alkitab, kita cari Tuhan, kita semakin kenal Tuhan, bahwa Tuhan itu tidak pernah ada kejahatan. Kalau ini diizinkan terjadi, Tuhan punya maksud yang mulia. Meskipun aku tidak tahu, aku tidak akan mau komplain, tidak mau berpikiran negatif. Aku percaya orang yang mengenal Tuhan akan tetap kuat dan tetap bertindak. Makanya sampai ada kita sering menyanyikan, walau 1000 orang rebah di sebelah kiri, 10.000 di sebelah kanan, Engkau tetap menyelamatkan, aku tetap berdiri. Amin. Tetap berdiri tegak, Bapak Ibu Saudara. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Biar kita memiliki iman yang kuat. Sekalipun kita tidak tahu, tidak apa-apa. Yang penting Tuhan itu tahu, Bapak Ibu Saudara. Saya sekarang pikiran saya sedih, Tuhan, aku tidak tahu, tidak apa-apa. Yang penting Kau tahu. Seperti seorang anak yang digendong papanya. Dia tidak perlu tahu papa aku mau dibawa kemana, tidak perlu tahu. Karena dia percaya papanya akan membawa ke suatu tempat yang mengenakan bagi si anak. Sekalipun mungkin lewati yang becek, lewati jalan yang tidak rata, yang tidak mengenakan, tetap dipelukan Bapa, dan kita tidak bertanya, Tuhan kok jalannya jelek yo, Pak kok jalannya seperti ini, Pak aku tidak mau pulang. Tapi tetap melekat sama Bapa. Perjalanan yang tidak enak hanya sementara. Ujungnya adalah rumput yang hijau, seperti gembala kita membawa domba-dombanya. Saat ku tak melihat jalannya, hatiku tetap percaya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu,
Tuhan, aku tidak tahu mengapa aku mengalami ini, tapi saatnya aku mendengar firman-Mu, aku mau tidak komplain, aku percaya kepadamu. Angkat tangan di tempat Bapak Ibu Saudara yang berdiri. Hanya engkau yang saat ini mengalami situasi, Tuhan, aku tidak mudeng, tidak mengerti Tuhan mengapa mengalami ini. Tapi aku percaya, aku tidak mau berpikiran negatif terhadap Engkau. Aku tidak mau berburuk sangka. Engkau sedang merendah sesuatu yang indah dalam hidupku. Engkau sedang menyediakan padang rumput yang hijau. Bapa, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat, membutuhkan kekuatan yang daripada Tuhan untuk melewati ini tetap kuat bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus diberi Tuhan kekuatan yang baru. Di dalam nama Yesus diberi Tuhan hati yang baru, yang tidak komplain tapi mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kau akan bisa melewati jalan itu sampai kepada kehendak dan rencana Tuhan yang jauh lebih tinggi dan jauh lebih indah daripada tempat posisimu saat ini. Turunkan tanganmu Bapak Ibu Saudara. Mari kita semua tadahkan tangan ke surga. Kami bersyukur Tuhan untuk siang hari ini buat firman-Mu, mengingatkan kepada kami untuk kami makan firman-Mu supaya iman kami bertumbuh dengan kuat. Mari Bapak Ibu Saudara sembahyang sendiri bersama dengan Tuhan, berdoa, Tuhan ampuni aku kalau Tuhan sudah mengingatkan kau tuh jarang sekali baca Alkitab, jarang saat teduh. Hari ini diingatkan Bapak Ibu Saudara, ayo kita mau sungguh-sungguh kembali. Kita punya Alkitab yang sama, punya Tuhan yang sama, punya Roh Kudus yang sama, punya Bapa yang sama. Alkitab baca setiap hari, itu kekuatan di dalam hidupmu, dan engkau akan menang setiap mengalami masalah dan persoalan, dan engkau akan memiliki iman yang bertumbuh dan bulat. Engkau mendengar dan melihat setiap doa kami ya Tuhan. Biar jemaat Tuhan di tempat ini, jemaat yang suka akan firman-Mu, jemaat yang suka datang kepadamu Tuhan. Engkau kenyangkan kami dengan firman-Mu, hadirat-Mu, sehingga kami menang dalam setiap permasalahan yang ada. Kami terima firman-Mu pagi ini, siang hari ini, menjadi rema, menjadi daging, menyatu dalam hidup kami Tuhan. Dan firman-Mu akan bertumbuh, berbuah lebat. Kami menjadi pribadi yang membanggakan hati Tuhan, sebab kami tidak komplain, kami tidak bersungut-sungut. Kami percaya kepadamu, Engkau baik, titik. Engkau baik dan terlalu baik, memberi rencana yang terbaik dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang diberkati Tuhan sama-sama berkata amin. Sebelum duduk berikan tepuk tangan yang terbaik. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Firman yang sungguh luar biasa yang sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta Muda Priscilla Eni Widayati, luar biasa. Saya pribadi sangat diberkati Ibu, dan saya percaya kita semua jemaat Tuhan yang sudah dengar dan terima kebenaran firman, saya percaya kita semua diberkati ya. Amin Bapak Ibu. Yuk kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah berbicara langsung buat setiap kita melalui hambanya. Ibu, atas nama jemaat saya mengucapkan terima kasih banyak untuk firman yang sudah disampaikan. Tentunya doa dan kerinduan kami kiranya berkat terbaik yang dari Tuhan dicurahkan atas kehidupan Ibu Priscilla beserta dengan keluarga, putra-putrinya, juga pelayanan dan juga jemaat di gereja tempat Ibu melayani. Terima kasih sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, kembali dari tempat ini saya akan menyampaikan, akan mengingatkan untuk beberapa aktivitas gereja kita selama 1 minggu ke depan. Nanti sore masih ada ibadah sore di Pekunden Dalam jam 5 sore. Kemudian hari Senin ada kebaktian WBI Enike di tempat ini jam 5:30 sore. Perlu saya sampaikan sekaligus saya menghimbau dan mengingatkan untuk kaum wanita yang mengikuti program materi WCB, saya ingatkan untuk hari Senin datang ya, karena materi dari WCB Wanita Cakap Berdampak itu akan disampaikan secara berkelanjutan, dan saya mohon kaum wanita yang mengikuti WCB besok hari Senin 5:30 kami berharap untuk bisa hadir.
Kemudian hari Jumat tanggal 18 November ada kebaktian WPI Hana di Pekunden Dalam jam 5 sore. Hari Sabtu tanggal 19 November ada kebaktian Yud Nehemia di Pekunden Dalam jam setengah 6 sore dengan tema Landas Kontinen. Bagaimana mengerti batasan dalam meluapkan emosi, baik senang, marah, ataupun sedih. Dan pembicara PDP Alfred Hagai. Saya mohon kepada seluruh kaum muda yang hadir di tempat ini tentunya mengingatkan besok hari Sabtu bisa hadir dalam ibadah Yud Nehemia. Kemudian kita akan terus bawa di dalam doa tentunya untuk rencana Natal kita yang semakin dekat. Biar Tuhan sendiri yang akan tolong campur tangan dan cukupkan segala kebutuhan biaya yang dibutuhkan. Dan jemaat Tuhan yang dalam lansia juga dalam persoalan dan di dalam lemah tubuh. Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekiranya nanti ada kekurangan, mohon Ibu Gembala berkenan untuk menambahi dan menyempurnakannya. Itu saja. Jemaat Tuhan, kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Saya mohon untuk para pelayan kolektan untuk maju ke depan, untuk mempersiapkan diri, dan kita akan naikkan doa persembahan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Bapa di dalam sorga, Allah kami yang sangat baik, kembali kami datang Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa untuk ibadah pada siang hari ini. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah menyembah Engkau, dan kami sudah terima kekuatan baru melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Ibu Priscilla. Tuhan, apa yang sudah kami terima, biarlah itu tidak berlalu begitu saja, tapi tolong kami Roh Kudus untuk kami boleh menangkap pesan Tuhan, menangkap maksud Tuhan bagi hidup setiap kami, agar melalui hidup kami Tuhan disenangkan, Tuhan dipermuliakan. Tuhan, kami rindu Kau memberkati beliau, Ibu Priscilla, di dalam segala perkara hidupnya, beserta dengan keluarga, juga jemaat, dan juga tempat gereja di mana beliau melayani. Berkatilah beliau Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau juga memberkati jemaat-Mu yang hadir saat ini. Tuhan memberkati Ibu Gembala juga untuk seluruh keluarga dan pelayanan Ibu Gembala kami. Kami mau memberikan persembahan ya Bapa, biar Engkau sendiri akan kuduskan, sucikan, agar supaya persembahan kami ini sungguh-sungguh menyenangkan dan mempermuliakan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk memberi persembahan Tuhan. Haleluya. Amin. Persembahan kita iringi dengan pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Yesus.
Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah siang hari ini. Nanti doa berkat, doa penutup disampaikan oleh Ibu Gembala. Sebagai pujian penutup di hadapan Tuhan, kita akan nyatakan, Tuhan, dikala aku mencari damai, hanya di dalam Engkau kutemukan damai. Kita nyanyikan pujian ini di hadapan Tuhan sebagai bekal kekuatan untuk hidup kita di hari-hari mendatang. Haleluya. Terima kasih. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Muda Priscilla Eni yang pagi ini boleh menjadi berkat baik di Pekunden maupun di Puri sebagai Ibu Gembala GBI Karang. Ya saudara, saya seringkali lupa ya, karena sulit buat saya orang Jawa Barat untuk bilang seperti itu. Tapi saya percaya saudara tahu semua di daerah Demak ya. Terima kasih Bu, terima kasih juga temannya sudah menemani, Tuhan memberkati. Saudara, minggu depan ada penyerahan anak di sini 2 keluarga, baik saudara Eliaman ya dan saudara Lukas ya. Di sini ada penyerahan anak. Di Biasa kita adakan minggu ketiga juga. Selesai ibadah ada rapat panitia Natal. Tolong panitia Natal diingatkan bahwa minggu depan tanggal 20 kita ada rapat panitia Natal. Minggu terakhir di sini ada pernikahan daripada Saudara Rahmat, Hidayat dan Novita. Ada data? Istrinya mana? Calon istrinya? Kerja. Oh ya. Ya, kita akan adakan pernikahan hari Minggu sesudah ibadah. Kita akan lanjutkan dengan pemberkatan dan peneguhan nikah di sini ya. Jadi kita berdoa, banyak acara saudara ya untuk hal ini, tapi kita bersyukur Tuhan menolong. Juga kita berdoa untuk rencana operasi daripada Ega. Sudah masuk? Nanti sore masuknya. Oh ya, akan operasi kena melahirkan secara sesar ya. Jadi kita berdoa supaya Tuhan tolong memberikan kesehatan, semuanya boleh berjalan dengan lancar. Juga untuk Bapak Iwan Setiawan yang tadi pagi WA saya, Bu, maaf hari ini nggak datang, kena
suaminya sakit. Kita dukung doa juga supaya Tuhan menolong ya saudara, karena kita percaya bahwa segala sesuatu pasti Tuhan buka jalan buat kita. Dan saya mohon saudara yang belum booster ya, sekarang mulai meningkat lagi. Saya pikir sudah mulai bebas. Di Jakarta tumbuh banyak 65.000 apa 6.000 yang kena ya. Itu kebanyakan 85% yang berusia lanjut dan belum di booster ya. Di sini siapa yang belum booster angkat tangan? Loh, kok belum booster piye wedio? Booster, tolong di booster ya. Jangan takut saudara, itu tuh kesehatan kita. Usahakan untuk booster. Kesehatan ini sekarang ada varian-varian baru, sehingga kita rencana untuk bisa lepas, tapi mulai lagi dikatakan harus diperketat lagi ya. Karena itu kita harus menjaga kesehatan kita ya, apalagi dengan cuaca seperti ini, supaya Tuhan juga menolong semuanya ya. Kita terus berdoa untuk anak-anak Tuhan yang masih sakit, yang membutuhkan pertolongan. Anak daripada Handoyo, cucunya Pak Hidayat dulu sering datang ke sini, baru menjalani operasi di Solo dan sudah kembali, supaya pemulihan itu berjalan dengan baik ya. Kita dukung di dalam doa. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, hati kami penuh dengan ucapan syukur di mana Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai dengan selesai. Terima kasih untuk firman-Mu yang kembali menggugah iman kami untuk belajar Tuhan. Mungkin selama ini kami mulai malas untuk membaca firman Tuhan, mulai malas untuk bersaat teduh. Sebelum kami mengakhiri tahun 2022, kembali Engkau mengingatkan kami betapa pentingnya firman-Mu di dalam kehidupan kami, betapa pentingnya berdoa Tuhan, memiliki saat teduh untuk kami tahan dikala orang-orang mengatakan tahun 2023 penuh dengan hal-hal yang menakutkan. Tetapi dikala kami dekat dengan Engkau, kami tidak akan kaget, tidak takut apapun yang boleh terjadi, karena kami memiliki Engkau yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu yang kami dengar bukan hanya kami dengar, kami rindu menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu Tuhan. Engkau tolong kami menjadi pelaku daripada firman-Mu, bukan hanya dengar lalu melupakannya, tapi kami dengar dan melakukannya. Itulah yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami. Engkau berkati Ibu Pendeta Muda Eni Tuhan, Priscilla Eni yang sudah Engkau pakai pagi ini menjadi saluran berkat-Mu. Pertambah-tambahkan hikmat dan urapan baru. Bukakan terus rahasia firman-Mu Tuhan, dimanapun beliau melayani. Kami boleh melihat banyak jiwa diteguhkan imannya, banyak jiwa dimenangkan bagi Engkau. Terlebih kami serahkan pelayanannya Tuhan bersama suami Bapak Daniel Tuhan, di tempat pengembalaannya Engkau pakai di sana Tuhan. Kami boleh melihat banyak-banyak jiwa dimenangkan dimanapun mereka berada. Kami boleh melihat kuasa-Mu dinyatakan dan nama-Mu ditinggikan. Kami juga menyerahkan yang bersama dengan menemani beliau di sini Tuhan. Engkau juga memberkati pelayanannya, Engkau memberkati keluarganya, Engkau memberkati usaha mata pencariannya. Karena kami tahu jika kami bekerja untuk Engkau, Engkau tidak pernah berhutang. Engkau sanggup melipat gandakan berkat-Mu atas kami semua. Tuhan, kami menyerahkan semua yang terlibat pelayanan pagi ini, baik WL, singer, pemusik, pembaca warta, penerima tamu, kolektor, maupun Tuhan pembuat YouTube. Apapun yang kami lakukan bagi Engkau, Tuhan berkati kami, pakai terus kami lebih heran lagi melayani Engkau dengan sungguh-sungguh segenap hati kami. Apa yang kami lakukan, Engkau memberkati semua pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seberapa banyak kami yang datang pagi ini, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sedang mengalami pergumulan berikan kemenangan bagi mereka, yang saat-saat ini mungkin Tuhan mengalami pergumulan karena keuangan, Engkau juga membukakan jalan bagi mereka, karena Engkau tidak pernah membiarkan dan tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Engkau selalu menopang seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Kami berdoa untuk Ega yang besok merencana akan menjalani operasi karena melahirkan. Tuhan, Engkau tolong bayi dan ibunya dalam keadaan kondisi yang sehat. Engkau pakai tangan dokter yang akan mengoperasinya, Engkau pakai alat-alatnya, sucikan dan sterilkan oleh darah-Mu, sehingga dia boleh melahirkan dengan baik dan sehat, karena anugerah dan kemurahan-Mu yang terjadi dalam kehidupan mereka. Kami serahkan Riko sebagai seorang calon ayah. Tuhan, kami percaya dia diberikan ketenangan, damai sejahtera, jadi mengembalikan semua yang dirasakan hanya kepadamu, karena Engkau tidak pernah membiarkan, Engkau tidak pernah meninggalkan. Terima kasih Tuhan, kami juga
bersyukur Engkau sudah menolong operasi daripada anaknya Julius. Engkau sempurnakan Tuhan kakinya yang baru menjalani operasi, sembuhkan dengan sempurnanya sehingga dia boleh kembali normal dan nama-Mu yang dimuliakan. Kami berdoa untuk Bapak Iwan yang kesehatannya terganggu Tuhan. Kami percaya oleh bilur-bilur-Mu dia boleh disembuhkan. Engkau melihat imannya, kesembuhan terjadi karena iman kami kepadamu. Kami juga menyerahkan Bapak Budiono Hadi Pranoto ke dalam tangan-Mu. Engkau jamah, Engkau pulihkan kesehatannya. Kami menyerahkan Bapak Joko ke dalam tangan-Mu, Engkau tolong. Kami juga menyerahkan anak-anak-Mu yang sakit Tuhan, siapapun mereka, dimanapun mereka berada, Engkau selalu ada bersama dengan kami karena Engkau adalah Gembala Agung kami yang tidak pernah membiarkan dan tidak pernah meninggalkan domba-domba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan rencana Natal yang semakin dekat dengan rencana-rencana baik Rohmat dengan pernikahannya pada minggu terakhir. Engkau juga berikan kekuatan, kesehatan kepadanya Tuhan. Engkau mencukupkan segala sesuatu. Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhannya. Engkau menolong. Terima kasih Tuhan, dengan rencana-rencana ini kami bawa di dalam tangan-Mu saja. Karena kami tahu kami ini adalah milik penggembalaanmu. Dan Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau melihat persembahan yang diberikan oleh anak-anak-Mu, baik persembahan syukur, persembahan tantangan atau persepuluhan yang kami bawa Tuhan. Mungkin Tuhan kami memberi karena kami sudah diberkati sebagai ucapan syukur kami Tuhan kepadamu. Terima kasih untuk berkat-berkat yang Engkau berikan di tengah-tengah kesulitan. Engkau masih memberkati kami, Engkau masih memelihara kami, dan kami ingin mengembalikan kepadamu. Terima kasih, berkati usaha mata pencarian kami, rumah tangga kami. Kami terus berdoa untuk anak-anak kami yang masih belum memiliki pasangan hidup. Engkau juga menyediakan yang terbaik bagi mereka sehingga mereka mendapat pasangan hidup yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk mereka yang merindukan keturunan, yang sampai saat ini mungkin Tuhan mereka terus berdoa meminta kepadamu. Jika Engkau sanggup memberikan Sarah keturunan, Hana keturunan, Engkau juga sanggup membukakan kandungan mereka Tuhan, dan tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau. Engkau berikan mereka keturunan ilahi sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan-Mu dalam ibadah kami, dan jika sebentar kami pulang, kami juga mohon penyertaan-Mu atas hidup kami. Angkat kedua tangan-Mu saudara. Diberkatilah oleh Tuhan kesehatan tubuhmu, diberkati oleh Tuhan keluargamu, diberkati oleh Tuhan pekerjaanmu, kemanapun engkau pergi, berkat Tuhan menyertai engkau, dengan panjang umur engkau menikmatinya. Karena itu saudara-saudara, marilah kita pulang dan membawa berkat, anugerah dan kasih setia Tuhan yang akan memimpin, menyertai, menyinari kita mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Kita yang percaya katakan amin. Selamat datang, selamat pulang.